Kajian tanggal 26. Nah, ini materinya adalah tentang budaya positif, ya. Ini kegiatan diseminasi itu jadi menyebarkan ke lingkungan sekolah masing-masing. Lanjut ya. Nah, ini saya ya dalam rangka memenuhi kegiatan CGP, jadi saya akan melaksanakan diseminasi ini pada tanggal 27 Agustus ini ya. Ya, 26 Agustus 2024. Nah, lanjut ya. Nah, latar belakangnya, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati dan kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dalam dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Jadi di sini ada budaya positif itu ya, macam-macam materinya. Ada segitiga restitusi, ada juga keyakinan kelas. Nah, di sini tuh juga ada posisi kontrol, guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai dan yang lainnya. Nah, di sini kegiatan budaya positif saya lihat masih belum diterapkan gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita mendapatkan wawasan dari materi ini. Tujuannya agar budaya positif itu bisa diterapkan secara keseluruhan gitu kan oleh seluruh warga sekolah gitu kan. Kalau misalnya seperti segitiga restitusi gitu kan, itu sangat membantu sekali gitu kan. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang dihadapi siswa, kita bisa tahu langkah-langkah seperti apa yang lebih bijaksana untuk menghadapi keadaan tersebut gitu. Dan di sini juga akan disampaikan bahwa siswa akan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Jadi siswa itu menentukan hal-hal yang bisa diterapkan oleh dia, yang membuat perkembangan dia lebih maju. Jadi siswa itu tujuannya itu dibuat memiliki motivasi internal, jadi motivasi dalam diri, bukan kita yang menyuruh siswa itu, menyuruh siswa ini gitu kan, agar tercipta kemandirian dalam diri siswa. Itu sebenarnya tujuannya latar belakangnya. Lanjut Bu Fidia. Nah, tujuan aksi nyata ini: 1. Murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi murid itu dalam berdisiplin itu mereka menentukan sendiri, saya mau menjadi orang yang seperti apa, hal-hal apa yang bisa membuat kehidupan saya menjadi lebih baik. Jadi diarahkan ke siswa. Yang kedua, apabila mereka melakukan kesalahan, nah mereka akan kembali ke kondisi semula dengan cara kesadaran pribadi. Oh, saya diingatkan kembali ke hal yang sudah mereka sepakati gitu. Jadi siswa itu tidak kita paksa untuk menjadi orang baik, tapi mereka itu dituntun untuk menjadi sadar gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lanjut Bu Fidia. Nah, ini pembahasan materi-materinya ya, ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini nanti saling berhubungan. Nah, hubungannya ini seperti yang saya sampaikan di lembar ini. Pak Iman sudah dapat? Ini. Nah, ini hubungannya ya di sini nanti antara semua ini. Ini
Ini peta konsepnya gitu kan sudah saya letakkan. Lanjutkan Bu Lydia. Nah ini materi 1 dulu, perubahan paradigma. Kita praktik dulu ya sekali. Ya. Anda dan teman Anda, nah ini dilakukan oleh 2 orang ya, Anda dan teman Anda. Sebenarnya secari kertas kecil, kemudian Coba saya kertas. kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, ini ya seperti ini dituliskan. Untuk Anda letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Nah, dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian yang temannya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kertas tersebut. Nah, dengan cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat memberikan kepalan tangan Anda. Jadi kita coba buat sebuah kertas kemudian dipegang oleh Ini Mas. salah satu teman. Mau dipraktekkan? Ya boleh lah. Mau dipraktekkan. Nanti ada mau Mas Sabri sama Pak Ele. Yang tua itu duduk taman. Iya itu. Aku dia lagi kerja ini. Nah ini aja ya, praktikan. Kita tulis apa aja berarti? Ya bebas apa saja yang berharga untuk Anda gitu ya. Nah kemudian temannya coba minta gitu kan dengan dengan maksimal gitu kan, bisa merayu, menghardik, memarahi gitu kan ke temannya. Apakah bisa diberikan atau tidak? Oh ya Pak Agus silakan masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini bisa. Berikutnya. Bisa. Boleh. Ini bagus ininya, Ini Pak. peta konsepnya. Ya ini baru, ini sih baru materi satu. Nah ini coba diberikan tidak oleh temannya, kira-kira. Saya ada sesuatu juga. Gak mau nih. Saya mau nawarin. Sini uang dulu. Ya, itu ya. Kita sudah mempraktikannya ya. Ada yang diberikan dan ada yang tidak. Saya nyetir temannya sangat baik. Kita sering menawarkan. Nah lanjut Bu, itu dia. Loyal. Nah ini yang terjadi ya. Kemungkinan yang terjadi 1 bersedia membuka atau memberikan, yang kedua tetap bertahan dengan genggaman. Nah ini disebut choice theory dari William Glasser. Meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada yang memberikan, ada juga ada yang menggenggam gitu kan, tidak memberikan. Berarti pelit ya. Iya. Terus lanjut Bu ya. Ini nomor pin ATM saya. Nah jadi kalau Nakal diberikan ya. apa maksudnya gitu kan? Saya. Kalau diberikan berarti yang memberikan siapa? Yang menggenggam ya. Yang tidak memberikan juga yang menggenggam gitu kan. Jadi kita sebagai guru misalnya jadi B gitu kan, kita meminta seperti apapun, kalau siswanya tidak mau memberikan tidak akan diberikan. Kalau kita siswanya bersedia memberikan, kita tidak membujuk pun akan diberikan. Jadi yang memegang kontrol itu sebetulnya bukan guru, bukan B, tapi A. A itu adalah siswa di situ yang punya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan di orang lain, tapi ada di siswa itu sendiri. Jadi maka dari situ kita akan menumbuhkan sifat itu di dalam siswa. Jadi siswa itu memilih sesuatu itu berdasarkan dirinya sendiri. Kalau pelit sama saya tidak saya kasih. Perintah dari guru, bukan bukan dari guru. Sekuat apapun guru, kalau siswa ini tidak memberikan. Kalau pemurah anaknya akan tetap ngasih. didapatkan oleh apa yang guru mau. Kalau pelit kita itu tidak akan dikasih kita. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi yang mengontrol itu sebenarnya adalah murid, bukan guru ya di sini. Nah, lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Oh ya, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan itu, ini sebuah ilusi ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Motivasi Dalam jangka intrinsik. waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini dari ilusi penguatan positif. Jadi seperti kita memberikan hal-hal positif gitu kan, seperti siswa itu mengikuti kita, padahal tidak gitu kan. Siswa itu mengikuti apa yang dia sadari. Kalau dia sadar bahwa itu positif, mungkin dia akan mengikuti hal itu. Tapi ada juga siswa yang justru sadar, saya tidak mau dikontrol gitu kan, bahkan akan menjadi memberontak. Nah, ini adalah penguatan positif gitu kan. Yang kita pikir efektif sebetulnya ya tidak. Kalau siswa itu menyadar untuk memberontak, ya akan memberontak gitu kan. Lanjut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga kritik ya, tadi penguatan, ini kritik. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang ada guru yang menyindir gitu kan, ada guru yang memarahi gitu kan. Kita sebenarnya marah-marah itu ya tidak merubah murid itu sendiri, bahkan akan merusak mental murid itu sendiri gitu kan. Jadi bukannya murid tumbuh menjadi mandiri, malah yang ada mentalnya yang rusak. Kalau tidak terlalu kuat mentalnya, bahkan ada murid kan yang sampai tidak sekolah gitu kan di beberapa tempat itu gara-gara sindiran dan marah-marah itu dari guru itu. Lanjut Bu Fitya. Nah, ini ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini yang memaksa itu jadi tidak efektif juga, memaksa juga gitu kan. Karena ketika siswa itu sudah di luar sekolah, tidak ada yang memaksa mereka, mereka akan justru melampiaskan hal tersebut gitu. Jadi paksaan juga tidak efektif. Itu semuanya ilusi gitu kan. Dari tadi yang pertama hal positif juga itu ilusi gitu kan. Yang kedua dimarahi, ilusi, dan rasa bersalah itu ilusi juga. Dan ini untuk mengatur orang dewasa juga itu ilusi. Nanti setelah lulus mereka itu ya mungkin kalau anak yang sudah tertanam melakukan hal tersebut, tapi kalau sudah lulus anak-anak saya sudah tidak sekolah lagi, saya bebas, mungkin akan terjun ke hal-hal yang negatif kalau bukan dari dirinya yang menyadari. Lanjut Bu Vidya. Lalu siapakah yang memegang kontrol sesungguhnya? Yang memegang kontrolnya, lanjut Bu. Nah, tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini jadi tadi itu kita harus menumbuhkan motivasi pribadi dalam diri murid ya. Jangan kita menumbuhkan motivasi eksternal atau motivasi dari luar, seperti halnya tadi paksaan atau bujukan atau misalnya hal yang positif juga. Itu
semuanya eksternal gitu kan. Eksternal bagus untuk menambah wawasan, cuma kalau dipaksakan terlalu lama mungkin akan membuat murid bosan. Nah ini teorinya ya, jadi harus bagaimana? Nah, yang menumbuhkan hal-hal eksternal itu adalah Pak Satria. pendapatan stimulus respon tentang dunia. Nah, yang menumbuhkan hal-hal internal itu adalah teori kontrol tentang dunia. Jadi kita akan melakukan perubahan paradigma kita yang tadinya menggunakan stimulus respon, jadi menggunakan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu yang seperti apa? Seperti apa? Nah, kita kalau stimulus respon itu beranggapan bahwa yang pertama itu bahwa kebutuhan kita sama dianggapnya itu. Jadi semua orang itu kebutuhannya sama. Padahal dalam realitanya, menurut teori kontrol itu, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Mungkin ada yang datang sekolah mau mencari ilmu, ada yang datang sekolah mau mencari ijazah, gitu kan. Kita berbeda-beda gitu tujuannya. Ada yang mau bermain mungkin ke sekolah. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu dari stimulus respon. Kalau dari teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, misalnya ada saya mengajukan sebuah mengajarkan materi tentang diskusi gitu kan. Semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda sebetulnya gitu kan. Ada yang menganggap diskusi itu adalah sebuah sarana untuk menyampaikan aspirasi. Ada yang mungkin berpandangan bahwa wah diskusi itu tujuan orang yang tidak punya kerjaan gitu kan, hanya ngobrol aja gitu kan. Ada yang menganggap diskusi itu sebagai apa gitu kan, tergantung dari kebutuhan orangnya masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus sama cewek ya ini. Tujuan stimulus respon itu. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita menyesuaikan diri, bukan kita membuat orang sesuai dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan diri orang lain. Di sini dengan diri siswa kalau sebagai guru ya. Kita jangan mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami pandangan siswa dulu, kemudian dari situ kita cari tujuannya apa yang sesuai yang bisa kita ajarkan, agar siswa itu mendapatkan manfaat bukan dari yang kita ajarkan. Misalnya kalau bahasa Indonesia ada siswa yang saya punya cita-cita sebagai anggota dewan, ya mungkin kita mengajarkan bahasa Indonesia tujuannya untuk bisa berpidato, bisa berkomunikasi dengan rakyat, gitu kan. Ada yang cita-cita menjadi polisi, ya kita menggunakan bahasa Indonesia misalnya untuk membaca undang-undang, memahaminya bagaimana. Jadi berbeda-beda setiap orang itu ya. Yang ketiga, stimulus respon beranggapan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang kita anggap sekarang ya. Kalau anak ada melakukan perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku buruk itu pasti ada tujuannya, gitu kan. Apa tujuan yang belum terpenuhi nanti di sini akan dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ada 5 itu ada cinta kasih, ada bertahan hidup, kemudian ada di sini apa lagi? Ada kebebasan, penguasaan. Nah, di sini ada kesenangan juga. Jadi kalau siswa melakukan hal buruk itu berarti ada suatu hal dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, kita harus menggali informasi tersebut. Dan kemudian kita setelah menggali informasi tersebut, kita sampaikan kepada siswa gitu kan. Ini kalian kan harusnya seperti apa, seperti tujuan kalian yang di awal itu kita membuat peraturan itu tujuannya untuk apa gitu. Jadi dikembalikan ke arah yang benar dengan menggali kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari diri siswa itu. Jadi bukan siswa itu berbuat nakal itu atas dasar kebiasaan, ya tidak ada yang seperti itu ya, tapi pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia berbuat seperti itu. Mungkin dia tidak sarapan gitu kan, itu berarti bertahan hidup ya karena dia belum makan gitu, dan dia datang kesiangan. Atau misalnya
dia kurang kesenangan, jadi malam-malamnya dia nonton bola itu karena kesenangan. Jadi kita arahkan itu kan, kalau kamu mencari kesenangan nonton bola gitu kan, nanti kemungkinan kamu kesiangan. Nah, bagaimana kalau kamu nonton YouTube gitu siang hari, nanti siaran ulangnya kan masih bisa. Jadi kita arahkan gitu kan agar dia itu memperbaiki kebutuhan dasarnya, diperbaiki, jadi agar tidak merusak kehidupan dia bersekolah gitu. Ya, lanjut. Bukan. Materinya belum. Nah, itu yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid ya, seperti dari awal itu. Yang bisa mengontrol murid ya murid itu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa kita kontrol itu diri sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita beranggapan kalau dibujuk tidak bisa, kita harus paksakan, biasanya seperti itu. Nah, kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa membujuk anak tersebut, kita akan melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi menciptakan solusi yang lain gitu kan, bagaimana caranya gitu kan agar siswa itu bisa terselamatkan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita selalu beranggapan kalau kita bisa mengubah siswa itu menjadi baik, itu berarti menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, tapi sebaiknya kita harus berpikir menang-menang ya, tidak dirugikan, siswa juga diuntungkan. Atau kita diuntungkan, siswa juga diuntungkan dengan mencari solusi yang membuat orang lain tidak dirugikan. Dengan begitu akan lebih diterima. Misalnya ada siswa yang datang kesiangan gara-gara malam-malamnya nonton gitu kan, nonton bola itu yang seperti tadi. Kemudian kalau istilahnya kamu jangan nonton bola, pasti siswa itu tidak terima karena dia hobinya di situ gitu kan, mendapat kebahagiaan dari situ. Nah, kamu bisa menonton siaran ulang di YouTube kan, ada tayangan ulangnya gitu kan. Nanti siang pulang sekolah kan bisa, itu juga tidak terlalu ketinggalan informasinya. Oh iya, dari situ. Jadi menang-menang siswa bisa nonton bola, tapi dia tidak kesiangan karena tidurnya tidak begadang untuk menonton bola. Nah, lanjut. Nah, itu dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta tanpa timbalan atau penghargaan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi dalam diri itu ya, motivasi intrinsik itu motivasi dari diri siswa sendiri dengan memenuhi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu hal-hal positif yang dirumuskan oleh siswa sendiri ya. Jadi kita mengarahkan hal apa yang bagus untuk kalian ke depannya, setahun ke depan misalnya kalau sebagai wali kelas. Nanti siswa pasti kalau dalam diri mereka ada kebajikan universal pasti mengajukan, wah kita harus memakai seragam yang rapi, itu misalnya kebajikan universal itu. Terus kita tidak boleh makan di dalam kelas atau membuang sampah sembarangan. Pasti kebajikan universal itu seperti itu sudah tumbuh dalam diri kita ya. Silakan bagus. Waalaikumsalam. Nah, kebajikan universal itu Ambil jajannya dulu. dan tujuannya untuk merubah siswa ke arah yang lebih baik itu. Jadi menurut kesadaran diri siswa pribadi. Lanjut Bu. Nah, ini materi kedua. Motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu menggunakan motivasi eksternal masih ya, jadi motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan juga sama, karena mengharapkan motivasi eksternal juga. Nah, yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu menggunakan motivasi internal. Lanjut, Bu. Nah, ini untuk menghindari hukuman ya. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menyadari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, ini tingkat terendah yang misalnya seperti kita dalam menggunakan helm. Nah, kalau tidak menggunakan helm nanti akan ditilang polisi. Nah, makanya kita menggunakan helm itu motivasi menghindari hukuman yang seperti itu ya. Lanjut, Bu. Untuk mendapatkan imbalan satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, ini misalnya tentang bekerja ya, atau misalnya kita absen guru ya, mungkin motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Contohnya, lanjut, Bu. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini contohnya seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan ya. Misalnya kalau kita ikut pelatihan ini, apa ilmu baru yang bisa membuat saya lebih baik daripada sebelumnya? Itu motivasi internal seperti itu. Jadi bukan karena imbalan, bukan juga karena hukuman, tapi karena ingin mengubah diri menjadi lebih bernilai daripada sebelumnya. Lanjut, Bu. Oh, ini sama ya? Lanjut. Nah, ini materi ketiga, hukuman dan penghargaan. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi ya. Jadi yang sebelumnya itu kita kalau ada peraturan dilanggar itu biasanya kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi pada siswa. Nah, tapi di sini ada namanya restitusi gitu kan. Jadi salah satu tindakan lagi apabila terjadi kesalahan pada siswa. Lanjut, Bu. Nah, ini ya, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu ciri-cirinya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini hukuman ya. Jadi apa yang terjadi pada siswa apabila menerima hukuman ya? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa gitu kan dalam diri siswa. Yang kedua, apabila diberikan penghargaan. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan. Penghargaan ya, merusak hubungan. Apa yang merusak hubungan? Jadi sifat iri kepada orang yang lebih baik. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, kenapa mematikan kreativitas? Kalau misalnya tidak ada hadiah atau tidak ada penghargaan,
maka siswa itu tidak akan melakukan sebuah tindakan karena dia mengharapkan penghargaan, biasa diberikan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghubung dengan sistem ranking itu, ya siswa itu terpaksa untuk belajar itu bukan karena keinginan dirinya jadi, tapi untuk mengejar nilai dan ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi dia itu mengejar sesuatu itu bukan karena dirinya sendiri, tidak menghargai diri sendiri, tapi karena menghargai hadiahnya. Yang belum tentu setelah dilakukan berguna untuk dirinya di masa depan, karena kalau sudah hadiah itu didapatkan, maka siswa itu akan melupakan prosesnya. Nah, yang ketiga, konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Ya, konsekuensi itu jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ada stimulus, ada respon. Nah, jadi kalau konsekuensi itu kan ada peraturan, biasanya kalau aturan tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan konsekuensi gitu. Jadi kekurangannya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau tidak ada yang memonitor, maka siswa itu tidak akan taat pada aturan tersebut. Kemudian ada stimulus dan respon. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, baru siswa itu akan merespon. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Jadi murid itu hanya menghormati peraturan saja. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena dengan konsekuensi itu gitu kan, jadi siswa itu tidak merenungi kesalahan mereka apa dan hal negatif apa yang terjadi pada mereka kalau melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi kalau restitusi itu dia melakukan kesalahan loh gitu kan, tidak membuat siswa itu tidak melakukan, dia melakukan kesalahan, tapi setelah melakukan kesalahan dia harus bertanggung jawab pada kesalahan itu. Apa hal yang baik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau masalah itu terjadi, seperti tadi yang nonton bola, apa solusinya? Jadi ada pemecahan masalahnya, itu restitusi. Murid mengamati dirinya dan orang lain. Jadi murid itu kalau restitusi itu mengamati dirinya dan orang lain. Jadi saling mengontrol, saling mengingatkan antara murid ya, karena mereka tahu hal-hal positif yang sudah mereka sepakati. Kemudian dari kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu sadar pada dirinya gitu kan, bukan berdasarkan hal-hal yang dari luar yang memaksa mereka. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu memperbaiki kesalahan mereka agar tidak terulang berdasarkan dengan solusi yang mereka tawarkan. Lanjut, mundur dulu, balik dulu. Nah, ini konsep disiplin yang ini membuat identitas siswa menjadi gagal gitu kan, dari hukuman dan penghargaan. Jadi siswa itu pasti akan gagal karena banyak hal negatif yang ditimbulkan dari hukuman dan penghargaan itu. Yang kedua, dari konsekuensi dan restitusi itu ini disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi karena siswa pasti akan terbangun. Tapi kalau dari konsekuensi kekurangan itu jangkanya itu pendek dan terbatas. Berlaku konsekuensi dengan yang itu. Nah, ini ciri hukuman dan konsekuensi yang perbedaannya adalah satu apa gitu. Kenapa yang satu gagal, yang satu sukses? Nah, dari hukuman itu tidak terencana. Jadi tidak ada tertulis sebelumnya. Jadi siswa melakukan kesalahan, kita anggap itu salah gitu kan. Kita hukum saja di tempat tiba-tiba. Dan kadang-kadang justru hukuman itu tidak sesuai dengan tujuan awalnya gitu kan. Misalnya tidak memakai sepatu tapi dia suruh dijemur di lapangan. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan laporan dari orang tua siswa ya kepada kepolisian. Itu biasanya yang terjadi itu adalah hukuman. Karena tidak ada pengetahuan pada awalnya, tiba-tiba siswa dihukum dan hukumannya itu kadang-kadang tidak terukur kalau hukuman itu, karena spontan di tempat. Nah, sampai siswa itu biasanya terluka parah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu karena tidak tahu hukuman itu seperti apa, karena instan di tempat ya. Murid tidak dilibatkan, dalam pembuatan solusinya bagaimana. Jadi bersifat sepihak lah itu saja. Yang ketiga, bersifat satu arah.
Yang terakhir berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata biasanya kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati. Nah, konsekuensi itu biasanya peraturan yang dibuat di awal sekolah. Jadi kita harus menaati ini. Dan kalau tidak melaksanakan konsekuensinya apa saja gitu sekolah. Dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur berapa kali pelanggaran. Jadi mungkin SP1, SP2, SP3 itu sudah terukur. Guru selalu memonitor murid. Nah, ini dari konsekuensi ya, dari guru memperhatikan murid apa kesalahannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena diperhatikan oleh guru dan mereka harus mentaati apa yang sebetulnya tujuan dari ini gitu kan, mereka tidak tahu gitu kan karena tidak dilibatkan dalam pembuatan konsekuensi ini. Lanjut Bu Vidya. Nah, ini contohnya ya. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu kira-kira hukuman atau apa konsekuensi, Bu? Ada yang beranggapan ini hukuman atau konsekuensi kira-kira teman-teman? Yang seperti ini, membersihkan coretan. Konsekuensi ya. Kalau yang membuat coretan itu si A, kemudian yang menghapusnya si A, ya itu konsekuensi. Ya, itu konsekuensi berarti ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau gitu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang konsekuensinya. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Melanggar hukum. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena Melanggar hukum. Pertanyaan itu juga Pelanggaran hukuman. Jangan sih ya. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Jadi kita bisa lihat secara kasat mata juga mana yang hukuman, mana konsekuensi ya. Kalau hukuman itu tidak terukur, kadang kesalahannya A, solusinya untuk C misalnya kan terlalu jauh. Kalau konsekuensi itu ya, kalau dia kesalahan A, maka solusinya ya A gitu kan. Kalau mungkin meleset juga jadi B, tidak terlalu jauh. Lanjut Bu. Nah, ini ya sedang dibahas tadi. Lanjut Bu. Nah, hukuman dan penghargaan. Nah, ini penghargaan. Nah, tadi itu kita beranggapan bahwa penghargaan adalah satu pendekatan yang gagal untuk mengatasi tindakan siswa. Dihukum oleh penghargaan efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Membuat ketergantungan, tidak menyadari tindakan yang baik. Jadi penghargaan itu membuat ketergantungan ya. Seorang itu melakukan sesuatu itu karena mungkin uang, karena mungkin pujian, karena mungkin apa gitu kan, itu efek dari penghargaan. Merusak hubungan, timbul perpecahan di dalam kelas gitu kan, karena siswa saling tidak mau bekerja sama karena ingin dia dapat nilai jelek. Itu yang merusak hubungannya, karena kita harus menjadi nomor satu. Itu efek dari penghargaan. Mengurangi ketepatan. Itu lebih banyak membuat kesalahan. Jadi kalau penghargaan itu kita akan ya menghalalkan segala cara. Contohnya siswa, yang penting saya dapat nilai bagus, maka dia akan mencontek. Jadi akan menimbulkan masalah baru gitu. Menurunkan kualitas. Nah, untuk berhenti berkembang. Menurunkan kualitas itu karena kalau tidak ada stimulus penghargaan, siswa tidak akan mengembangkan diri. Mematikan kreativitas, ya juga itu sama ya. Menghukum, tidak dapat penghargaan. Jadi kalau penghargaan itu bagi siswa yang tidak dapat penghargaan itu terasa seperti hukuman kan. Wah, saya tidak dapat hadiah ini berarti saya gagal di situ gitu kan. Jadi tertanam sifat itu kalau kita membiasakan penghargaan pada siswa. Merusak motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya menjadi rusak gitu kan.
karena dia sudah terbiasa dari luar. Misalnya di sekolah dia rajin menyapu, rajin unjuk tangan gitu kan di sekolah, karena dia mengejar penghargaan itu, penghargaan dari guru nilai itu. Cuma sudah sampai rumah gitu kan, disuruh ibunya, nah cuci piring, males, nggak dapat apa-apa. Nah itu ya efek dari penghargaan salah satunya. Jadi siswa itu tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Lanjut tuh. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan hukuman bagi seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk program kebajikan atau apresiasinya dalam bentuk apresiasi pengakuan, perlu diingat dalam beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, jadi yang kalau kita tidak bisa menggunakan penghargaan atau hukuman, jadi harus apa? Kita harus memberikan restitusi dan apresiasi pengakuan. Bagaimana bentuk contohnya? Contohnya Bu, lanjut Bu Vidya. Nah ini ya contoh apresiasi terhadap tindakan positif siswa. Misalnya yang pertama itu pembuka nilai kebajikan dan situasi yang ditampilkan. Misalnya kemarin saya perhatikan itu pembukanya nilai kebajikan, rasa empati kamu sangat besar sekali. Itu nilai kebajikan yang disampaikan. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau memberikan apresiasi itu ada 3 unsur ya, pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Nah pembukanya contoh yang kedua, saya menghargai gitu pembukanya. Nilai kebajikan yang diangkut di situ kepedulianmu. Jadi hal positifnya apa kepedulianmu? Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk itu pembukaannya, kebajikan rasa tanggung jawab kamu. Yang situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah itu situasinya. Jadi tujuannya apa? Jadi agar siswa itu tahu apa yang bagus dari diri dia gitu kan. Itu nilai-nilai kebajikan apa yang bagus dari dia pada saat dia melakukan hal tertentu gitu kan. Hal yang spesifik, bukan gara-gara hal yang lain. Jadi dia tahu, oh kalau saya melakukan ini berarti saya dianggap nilai ini menjadi lebih baik. Misalnya kemarin saya lihat kamu kan, sangat rajin sekali ketika membuang sampah yang ada di depan kelas atau menyapu lingkungan kelas. Nah, itu contoh apresiasi yang diberikan oleh seorang guru. Jadi agar siswa pun, oh iya, saya hal positif yang tumbuh itu di hal ini kalau saya melakukan hal seperti dia, biar mereka terlihat, oh ketika saya membantu ibu, apa hal positif yang tumbuh gitu kan. Kalau saya mengerjakan tugas, apa hal positif yang tumbuh, misalnya tanggung jawab, disiplin dan apa yang lain-lain ya. Lanjut Bu Vidya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, kata Celson dosen juga tahun 96. Restitusi itu adalah sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Yang keempat, tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kelima, menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi itu restitusi ya. Jadi sebuah pilihan. Jadi siswa itu diajak berdialog. Apa pilihannya kamu kalau sudah melakukan kesalahan ini? Nah, bukan menebus kesalahan, tapi
belajar dari kesalahan kamu. Ini salah, cuma apa hal positif yang harus kamu lakukan ke depannya. Nah, ini memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan ya, sama saja ya dengan pilihan. Menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan. Jadi kita arahkan apa yang tidak sesuai dari keyakinan yang kamu yakini dengan tindakan kamu, menjadi sebuah kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari siswa itu sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik ya. Ya ini sudah sama ini tadi. Lanjut Bu Widya. Nah ini cuma sama sebenarnya ini diulang lanjut Bu Widya. Nah keyakinan kelas yang keempat ini yang sudah yang akan kita lakukan di sekolah keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sekolah berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bentuk keyakinan kelas ya. Jadi nilai kebajikan universal yang bersifat positif gitu kan. Jadi dari siswa semua mengajukan, dari guru mengajukan gitu kan. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan sekolah ya, ini sudah jelas ya. Semua warga harus berkontribusi. Dan yang ini harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kira dievaluasi ya, dari misalnya setahun sekali kita evaluasi. Oh keyakinan kelas ini ada yang kurang ya, sudah baik di sini. Kita mana lagi yang akan kita tambahkan gitu misalnya dari keyakinan kelasnya. Jadi akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjutkan Bu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah ini contohnya, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan jadi dicatat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dari bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi dirubah kalimatnya. Jadi tidak menggunakan kata tidak ya. Kalimatnya menjadi positif. Jadi dalam spesifik apa yang harus kita lakukan, bukan melarang. Kalau misalnya kalimat negatif itu, jadi banyak nanti penembakan kita, gitu, asumsi kita kan banyak. Misalnya jangan makan di kelas. Oh, kalau jangan makan di kelas bisa minum dong, bisa apa gitu kan. Tapi di kelas itu harus bagaimana, jangan ada kalimat negatif karena nanti akan banyak persepsinya. Misalnya jangan memakai sepatu berwarna gitu kan. Wah, kalau jangan memakai sepatu berwarna, saya tidak memakai sepatu tidak akan kena hukuman. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Jadi kalimat positif. Jadi gunakan sepatu yang berwarna hitam atau mayoritas hitam misalnya seperti itu. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ditinjau kembali. Kemudian proses persetujuan dan penandatanganan ditandatangani oleh semuanya. Kemudian dipublikasikan, jadi dipasang di mana-mana biar mereka itu ingat. Lanjut. Nah ini contohnya ya. Ini berdiskusi tentang peraturan, jadi diskusi dulu disampaikan kepada siswa, kemudian menyusun peraturan jadi keyakinan, kemudian disusun semuanya dibuat jadi kalimat positif. Kemudian menempelkannya keyakinan di kelas dan di lingkungan sekolah. Lanjut Bu. Nah ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelasnya contoh.
Setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Untuk setiap anggota kelas harus bertanggung jawab pada apa. Lanjut. Nah, ini yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu keyakinan kelas gitu saja ya. Jadi dari situ, oh kalau saya tidak mengerjakan PR berarti apa yang dilanggar? Ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, jadi dia tidak berkomitmen. Jadi keyakinan kelasnya ada yang dilanggar. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya yang kita bahas tadi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Tentu semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebelumnya, saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu ada 5 yang pertama bertahan hidup, makan, minum, tidur, terus keamanan itu bertahan hidup ya. Kalau mereka tidak terpenuhi itu, maka kemungkinan akan ada yang dilanggar dari keyakinan kelas itu. Penguasaan itu jadi minat, bakat mereka itu penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya, kasih sayang dari orang tua, kekurangan kasih sayang dari guru gitu kan, atau mungkin mereka kalau sudah beranjak dewasa anak SMA mungkin kasih sayang pacar gitu karena manusia kita juga harus sadar ke situ gitu kan. Kalau misalnya hal negatif gitu kan ya kita sarankan bagaimana menghadapi hal tersebut. Nah, jadi kita tidak boleh menutup diri karena itu kebutuhan dasar mereka ya. Kemudian kesenangan itu misalnya bermain, kemudian bosan di kelas, nah itu kesenangan. Jadi apa yang kita cari solusinya dari butuh kebebasan. Kebebasan itu misalnya ingin melakukan hal apa gitu kan. Jadi mereka misalnya, wah saya senang musik bu, gitu kan. Kalau di kelas saya tidak bisa mendengarkan musik. Ya kita bisa memberikan pembelajaran yang inklusif kepada orang-orang yang seperti itu. Misalnya di sini mengajarkan tentang video, kadang-kadang kita mengajarkan tentang musik gitu kan medianya gitu. Jadi harus bisa menyaring semua minat dan bakat mereka agar kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi semuanya. Kalau sudah terpenuhi, insya Allah tidak akan melakukan kesalahan, karena di dalam Islam juga ya kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Orang kafir itu bukan karena apa? Karena dia fakir, dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya mereka menjadi kafir. Lanjut bu. Nah ini posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini identitas yang gagal itu penghukum dan pembuat rasa bersalah karena akan merusak mental siswa. Ini dianggap identitas gagalnya. Posisi kontrol yang sukses itu teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini salah satu ya. Pemantau itu orang yang memantau. Lanjut bu. Nah ini penghukum seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu penghukum yang seperti itu ya, kalimat-kalimatnya contoh. Lanjut bu. Membuat rasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, kan? Gara-gara kamu gitu kan. Ibu misalnya, ibu jadi rusak gitu kan. Rusak. Gara-gara kamu terlambat kita jadi terlambat juga belajar. Nah gitu. Gara-gara kamu tidak. Gara-gara kamu semua kelas jadi tidak bisa melanjutkan pelajaran. Nah gitu kan. Jadi itu membuat
rusak mental seperti itu. Lembut sih lembut, cuma nusuk ke hati gitu kan. Nah itu pembuatan bersalah itu. Cuma intonasinya aja direndahin. Iya. Lanjut. Nah teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu kan. Jadi bersifat seperti teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi bertindak sebagai teman. Tapi ada negatifnya juga sebagai teman itu apa? Jadi siswa akan merasa dekat. Cuma nanti kalau misalnya kita suatu saat menjauhi siswa tersebut, siswa itu akan kecewa pada kita karena sudah menganggap kita setara dengan mereka. Itu kekurangannya. Cuma kelebihannya masih bisa saling mengontrol dan tidak menyakiti, tidak menimbulkan rusak mental. Lanjut. Nah, memantau atau berarti mengawasi. Fungsi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu kan. Jadi Tanya dia sendiri. menanyakan tentang konsekuensi untuk pemantau ya. Lanjut. Nah, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh kalimatnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi sebagai manajer. Kalau pemantau itu kita fokus pada konsekuensi saja. Kalau manajer itu kita melihat gitu kan ke kesalahan siswa, cuma dia dikembalikan ke solusinya gitu kan, perbaikannya. Kalau pemantau itu hanya fokus pada kesalahan dan konsekuensi gitu kan, jadi tidak memperbaiki permasalahan siswa. Itu perbedaannya. Lanjut Bu. Bapak Ibu guru hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Selama ini. Dan kira-kira kita selama ini dalam posisi apa seringkali? Kalau saya sih jujur sebagai teman atau mungkin kalau pemantau jarang, yaitu kebanyakan sebagai teman. Saya juga ketika mengikuti materi ini, mendapat materi, wah, ada banyak sekali pencerahan yang saya dapat. Pak Elek penghukum. Oh, Pak Kikit makanya menghukum. Kalau saya mau bertanya, posisi saya ini sebenarnya di mana? Misalnya anak-anak saya kasihkan tugas PR, terus ada yang tidak menyelesaikan misalnya. Jadi saya ada 3 kategori kan untuk misalnya dia tidak menyelesaikan. Saya lihat dulu apa latar belakang dia tidak menyelesaikan. Oh ya. Ya, apakah dia malas? Kalau dia malas, berarti saya akan menggandakan. Kalau dia tidak sempat karena dia membantu orang tua, berarti dia itu saya kurangi nomornya. Misalnya saya kasih tugas 5 nomor, jadi 3 nomor saja. Oh, iya. Ataukah dia itu tidak menyelesaikan karena dia belum paham. Kalau dia belum paham, berarti saya kasih pengayaan lagi, baru posisinya sama kayak yang membantu orang tua di rumah itu saya kurangi. Manajer sudah itu Pak. Konsekuensinya. Ya itu sebetulnya sudah mendekati manajer. Cuma kalau misalnya tidak ada di awal kesepakatan dengan siswa, jadi tidak ada proses membuat kesepakatan bersama itu di awal itu, berarti itu maksudnya ke pemantau gitu karena solusi dan ini. Cuma kalau ini sudah mendekati manajer Pak Agus itu ya. Cuma nanti ada satu tindakan yang akan membuat lebih baik dalam menjadi seorang manajer, yaitu 3 restitusi. Nanti ada prosesnya itu. Nah tadi itu Pak Agus sudah dua kegiatan dari segitiga restitusi itu. Kalau cuman Pak Agus tidak menanyakan apa solusinya aja. Nah itu. Kalau saya begini, misalnya anak-anak ini sekarang juga mendekati manajer. Jadi di saat saya tanya apa sih sebabnya tidak kerjakan satu, ada tugas yang lain, terus yang kedua ada yang lupa. Nah yang lupa ini saya kasih konsep, dia tulis tugasnya, tugas pertama hari Senin apa, tempel di ruangannya, sehingga yang mana sudah selesai coret. Jadi nanti tidak akan lupa lagi. Saya bilang
Nah, saya paham sih kalian itu pasti sampai rumah itu mungkin banyak main, Nah, iya. mungkin manajer olahraga dulu ke kebun, mungkin bisa jadi lupa. Nah, itu seperti itu sudah manajer sih Pak, itu sudah sih. Jadi saya kasih solusi catat. Jadi kemungkinan nanti di guru yang lain mungkin akan ketemu hal yang sama. Ya, itu Sudah sampai lupa gitu. Sudah manajer sih kalau seperti itu karena tadi itu Pak Salim itu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi siswa gitu kan. Jadi ke depannya agar tidak terulangi lagi solusinya seperti apa. Ya, seperti itu sih berarti sudah bisa diterapkan oleh guru-guru di sini alhamdulillah. Lanjut Ibu. Nah, prinsip seorang guru adalah membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada murid. Jadi kita mengajarkan siswa itu menjadi manajer bagi dirinya sendiri agar ke depannya itu bisa mengatasi permasalahan Posisi manajer. sendiri. Lanjut Bu. Ini terakhir nih segitiga restitusi setelah panjang Bapak. Nah, segitiga restitusi, nah ini ya Pak yang tadi ini prosesnya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih bertujuan, disiplin, mampu memulihkan diri mereka setelah melakukan kesalahan. Nah, lanjut Bu. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada dari sini yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, lanjut. Nah, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya seperti apa? Tidak ada manusia yang sempurna, jadi dikembalikan moral mereka agar mereka itu merasa bahwa mereka itu bukan orang yang gagal. Saya juga pernah melakukan kesalahan Kurang seperti P-nya itu. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa kurang yang P-nya. salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Dengan kalimat-kalimat seperti itu, diharapkan siswa itu tercipta moralnya agar identitas mereka kembali stabil seperti semula. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dari sini gitu kan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini. Jadi hal yang terburuk yang bisa dia lakukan itu apa gitu, tapi dia tidak melakukannya. Gitu. Jadi dikembalikan moralnya gitu kan, bahwa oh iya saya masih dianggap positif berarti oleh guru ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi agar diketahui apa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Lanjut Bu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Anak akan siapa untuk nilai-nilai apa yang mereka percaya dan mereka tidak melaksanakannya. Jadi nilai-nilai yang mereka tidak lakukan. Kesepakatan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, gitu kan? Keyakinan kelas atau keluarga. Nah, itu apa yang tidak dilakukan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, masih ingatkah kamu? Nah, itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Atau bisa juga solusi apa yang kira bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu juga contoh dari menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini penerapan segitiga restitusi ya. Kasusnya satu ini contoh yang saya sudah lakukan ke siswa. Ija tidak mengumpulkan tugas saat belajar bahasa Indonesia kelas 9. Jadi tugas karena guru mapel harus menghadiri undangan rapat MPM. Setelah dicek ternyata ada yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, lanjut Bu. Nah, itu di play saja.
kira berita tadi tuh. Bagus bodinya Pak di sini. Bagus, langsing gitu kan. Jadi lebih tampilan Pak. Oh, tahan napas ya? Jangan kita Yang video udah bisa diam tangannya. Goyang-goyang. Harus ini. kurang soalnya kurang keras. Kurang dekat. Kalau kalau Mama Sabri enggak ditanya sama bukan tugas sudah bayar utang belum? Interogasi sekaligus lagi. Atau sudah sarapan hari ini? Takut kita kalau dipanggil sama dia. Sudah sarapan hari ini? Belum. Ada pokoknya di kantin. Kan juga itu. Berarti memantai dan manajer. Ada di Kalau Mami tegang sekali Iza ya. Takut. Kayak menghadap guru BP kayak gitu ya. Bagus. Takut sekali. Itu contohnya ya. Jadi di situ Ija itu tidak menentukan tugas. Setelah saya telusuri ternyata dia begadang sehingga di kelas itu capek dan kurang enak badan sehingga tugasnya tidak terselesaikan. Nah, kemudian solusinya itu Begadangnya Ija akan mengerjakan tugasnya di kemudian hari dan berjanji tidak akan begadang lagi sampai larut. Sudah solusi penyelesaiannya. Nah kemudian begadangnya karena apa? nah Begadangnya ini karena apa? sama saja sih Hairullah itu tidak TikTok. pakai sepatu, maka dari ini juga. Lanjut aja Bu. Kalau begadang ngerjakan tugas enggak apa-apa. Nah lanjut, nggak usah di play lah sudah. Bilang filmnya lain. Kenapa itu? Kira-kira Hairul tahu kenapa Pak Guru panggil? Kira-kira. Nah ini soal, coba lihat kita kamu. Nah sekarang sudah tahu Untuk nggak pakai sepatu. ya cukup kekeliruan ya. Nah seharusnya di sekolah itu kita memakai sepatu. Sepatu kita sama sih seperti Hairul melakukan kesalahan, tapi orang yang baik. Enggak ada yang berani hukum Pak Guru. Mirip kemarin Noah. Kan betul ya di musola itu tidak usah memakai sepatu karena kotor ya. Cuma kan kalau di lingkungan sekolah kita bermain di lapangan, di kantin, Kalau yang satu ya, dikasih goreng goreng. itu kan tidak sesuai ya dengan keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan memakai seragam lengkap. Nah, kira-kira apa kesepakatan yang dirangkap sama Hairul? Tidak memakai seragam lengkap. Nah, kalau begitu, kan kita sudah menyepakati ya kesepakatan kelas waktu minggu lalu ya. Nah, kira-kira apa solusinya dari Hairul kalau tidak memakai seragam yang lengkap? Lari keliling lapangan. Memakai seragam dan saat bermain juga saya akan memakai sepatu Pak. Nah, kalau begitu mulai dari kapan kamu akan memakai sepatu? Mulai dari sekarang sampai nanti saya pergi ke kelas itu memakai sepatu Pak. Ya, bagus Pak Guru hargai ya solusi kamu dan kesadaran kamu memakai sepatu di sekolah. Tapi Pak Guru harapkan ke depannya kamu menjadi anak yang lebih baik, yang tidak melanggar lagi ya kesepakatan kelas. Pak Guru doakan semoga Hairul itu menjadi anak yang
santri. Lanjut, saudara. Lanjut. Saya senang karena Pak Guru tidak memarahi saya untuk mengikuti kesalahan. Ketagihan. Dan saya Senang. Ketagihan. bersama. Terima kasih. Nanti kalau jadi guru baik. dari seorang saya dan saya akan memperbaiki diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Nah ini kesimpulannya dari kasus 1 dan 2 kita pahami ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan kita harus melibatkan murid agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak. Tanpa ada terpaksaan, kemudian hukuman juga. Nah melalui kesalahan itu kita belajar dengan restitusi kita akan menjadi lebih baik. Nah, marilah kita selalu berusaha memperbaiki diri, bukan hanya menghakimi ya. Kita tidak boleh menghukum, menghakimi. Sehingga setiap perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami dan memperkuat hubungan. Jadi kita semuanya tidak ada yang dirugikan, semuanya juga akan menjadi lebih baik. Itu ya tujuan utama dari kegiatan ini. Nah, mungkin segitu saja materinya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan. Kita bukan saya juga sebetulnya kan baru belajar kemarin begitu kan. Jadi kita saling saja. Ada hal yang lebih baik, ada masukan atau seperti apa dari teman-teman semuanya. Ya, Pak Ele bagaimana? Oh, ada aksi nyata dong. Ini Iya. boleh foto. Iya dong. Direkam. Oh, Saya kembali ke ini moderator dulu. Kembali ke Mami. Ke moderator dulu. Silakan duduk dulu. Dulu. Yang tadi materi sudah disampaikan oleh narasumber kita dengan dari belakang jelas dan gamblang. Mudah-mudahan kita semua dapat menangkap apa yang disampaikannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi pertama ini untuk 2 orang penanya. Silakan siapa? Ya, atas nama Pak Irawan Burhanuddin ya. Irawan. Silakan siapa lagi? Silakan ke tangan Pak Irawan. Ya, boleh. Pak Ihwan, sebentar dulu. Pak Ihwan Asri ya. Mohon ulang angkat tangannya, Pak. Ihwan Asri. Oke. Kami persilakan Pak Irawan Burhanuddin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irwan. Nggak usah dikenalkan, saya tahu. Ya, Silakan. oke, terima kasih. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Dan artinya hal itu dilaksanakan atau dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Dan pertanyaan saya secara secara eksternal bahwa secara langsung bahwa kegiatan eksternal ini sangat luar biasa sekali yang kita terapkan kepada murid-murid. Karena kita berfokus pada anak-anak yang kebanyakan anak-anak itu punya permasalahan faktornya lingkungan di masyarakat, ya, di rumah dan lain halnya di sekolah. Karena kita di sekolah kita punya tanggung jawab guru-guru juga untuk bagaimana kita memastikan apakah anak-anak itu secara bertanggung jawabnya, secara moralnya kita bisa menyelesaikan bersama-sama dengan guru dan kepala sekolah. Dan pertanyaan saya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Apa tantangan yang paling kelihatan ya, yang paling secara langsung di anak-anak yang mungkin bisa dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, tantangannya itu banyak ya. Ya, terima kasih. Oh.
apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang pendidik, rata-rata ini kan kita guru semua ini. Cuman mami aja yang TU. Guru juga ya kalau jam-jam ada yang kosong kan. Sebagai seorang guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Satria tadi, ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Ya, di antaranya adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah yang poin 3, teman. Kita sebagai seorang guru sebenarnya apa batasan-batasan yang perlu kita miliki di dalam memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, ini guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Batasan-batasannya. Karena bagaimanapun terkadang siswa tidak tahu batasannya. Nah, ini yang membuat memang jarak antara guru dengan siswa itu terlalu dekat, tapi terlalu dekat lagi akan membuat susah sekali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Terima kasih Pak Iwan. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Irawan Burhanuddin, yaitu apa yang menjadi tantangan yang paling nyata dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dipersilakan. ya tantangan untuk menjalankan budaya positif ya. Kalau sudah kita memahami ini, sesungguhnya bisa saja kita terapkan budaya positif itu. Tapi tantangan yang terutama itu adalah kolaborasi antara semua aspek yang ada di sekolah. Makanya ini kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi agar guru itu banyak yang paham, banyak yang menerapkan. Jadi siswa itu akan semakin banyak guru yang menerapkan, disiplin positifnya itu akan semakin mudah untuk dilakukan gitu kan oleh siswa-siswa karena sudah terbiasa, jadi terbiasakan. Nah, beda halnya kalau misalnya belum ada diseminasi cuma 1 orang, misalnya saya saja gitu kan, ya saya semaksimal mungkin juga mungkin yang diterapkannya ya tidak akan terlalu banyak kalau hanya 1 orang. Jadi kendala yang utama itu adalah kolaborasi antara semua aspek yang ada dari sekolah, dari atasan sampai bawahan, dari kepala sekolah sampai siswanya harus terlibat. Karena dalam disiplin positif itu kan kita harus bekerja sama, berkolaborasi dan berkontribusi di semua aspeknya itu ya. Misalnya di dalam penyusunan keyakinan kelas gitu atau keyakinan sekolah kan semua itu harus menyumbangkan gitu, harus disepakati oleh bersama. Jadi semua guru itu harus tahu apa yang menjadi kesepakatan dari siswa-siswa itu. Nah, kemudian selain diseminasi ini ya solusinya yaitu dari pihak sekolahnya itu sendiri untuk mengizinkan penerapan yang mungkin akan sedikit kontroversial di awalnya karena mungkin kita tidak terbiasa seperti segitiga restitusi. Anak ini melanggar, kenapa tidak dihukum? Kita kan pasti kehukuman di awalnya. Kenapa ini tidak dapat konsekuensi anak ini? Kita fokusnya ke restitusi. Pasti di awalnya itu pasti yang kalau belum paham ini kan, kenapa ini tidak dihukum? Nanti tidak akan disiplin. Nah, justru ke situ arahnya. Tapi kalau sudah ada diseminasi ini, ya mudah-mudahan kita jadi sepaham, sepemikiran di sini gitu kan, satu pemikiran untuk menumbuhkan motivasi intensif siswa. Ya mungkin seperti itu Pak Irawan. Iya. Yang kedua, boleh sedikit nambahin? Oh ya silakan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit saya menambahkan. Jadi apa yang telah disampaikan Pak Satria menanggapi pertanyaan dari Pak Irawan. Jadi betul yang disampaikan Pak Satria. Jadi intinya adalah selain kolaborasi yaitu menyatukan persepsi. Sebenarnya kalau persepsi itu dalam satu instansi tidak terjadi, pasti akan kacau. Kita mempunyai program ini, kalau persepsi tidak
Ya perspektif beda-beda, saya yakin akan kacau di situ. Berjalan sih, tapi mungkin kurang maksimal seperti itu. Jadi seperti jargon unggulannya Pak Satria ya, jadi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu sangat bagus itu untuk di instansi kita seperti itu. Jadi ya itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin bisa lanjutkan. Terima kasih. Sahil. Pak Irawan. Lanjutkan. Ya, Ada timbal balik. Aju banding. puas, puas. Terima kasih. Ya, bisa. Selanjutnya yang kedua dari Pak Buruan Puas. tentang jika seorang guru memposisikan diri sebagai teman, mungkin ada batasan-batasan yang harus kita Iya. pahami bersama sehingga kita tidak kebablasan Iya. Nah, Pas. ambil dengan siswa. Iya. ya untuk posisi koridor sebagai teman yang mungkin saya akan menyampaikan ya berdasarkan pengalaman ya, karena teorinya tidak ada itu. Jadi sebagai teman itu agar tidak kebablasan ya kita harus memposisikan sebagai teman, tapi ya di atas. Cuma kita kan pernah di posisi mereka, artinya kita pernah di usia mereka sekolah gitu kan. Jadi kita memposisikan teman, tapi yang kita sudah paham pernah merasakan di posisi mereka. Jadi kita tidak menuntut banyak kan dari mereka, cuma tujuan kita menjadikan teman itu agar membuat mereka lebih nyaman dan terbuka kepada kita. Jadi tidak hanya jadi teman, hei kamu kita main yuk sama-sama ke kincir angin ya, bukan seperti itu temannya. Tapi teman yang menggunakan kalimat-kalimat yang bersahabat gitu dengan seperti itu. Nah nanti kita ini ya saling membantu dalam kegiatan OSIS agar OSIS itu terlaksana dengan baik ya gitu kan. Jadi nanti Pak Guru yang kegiatan ini, nanti kamu punya kegiatan yang lainnya. Jadi kita bisa saling melengkapi gitu kan. Jadi memposisikan diri setara, walaupun kita tahu kita ada di atas kan, cuma memposisikan setara. Jadi dengan kita menjadi teman gitu kan, mereka juga akan merasa termotivasi dan menjadikan kita teladan gitu kan, karena ini seperti ini harus teman yang baik itu gitu kan. Jadi meneladani kita gitu kan, jadi setara gitu kan, karena setara kita akan bisa mudah diteladani oleh siswa. Yang kebablasan itu kalau kita menganggap teman ya di luar kita main, kita seperti apa gitu kan, bisa main game bareng apa gitu kan. Dan untuk kita itu jangan menggunakan perasaan atau jangan baper gitu kan sebagai guru itu. Kan ada biasanya guru yang baper dengan muridnya apa misalnya. Jadi sehingga nanti akan kacau posisi kita, yang posisi kontrol kita sebagai teman itu, sebagai pendidik. Nah sebagai pendidiknya itu akan kacau kalau kita baper gitu. Kita boleh memposisikan setara, cuma tidak boleh melibatkan perasaan kita misalnya, saya kok nggak diajak kayak gitu ya. Misalnya, nah itu yang baper seperti itu yang akan merusak hubungan guru sebagai teman. Dia main polisi kok saya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan ya, sementara itu yang saya pernah praktikan gitu. Ada masukan dari yang lain mungkin. Jadi tidak boleh melibatkan. Ya, ditambah Mi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kan teman, tidak semua teman dekat kan? Nah. Tidak semua teman dekat. Artinya tatkala seorang guru merasa berteman dengan siswa, ya dia harus masing-masing harus menyadari posisinya, ada sebagai guru dan ada sebagai siswa. Guru-guru yang dihormati, siswa yang diayomi. Jadi posisi kita bukan setara setingkat sehingga kita seperti katanya Pak Satria tadi, pelolosan saling gandeng dan sebagainya antara guru dan siswa itu barangkali kurang pas. Kalau misalnya pelolosan, ada guru yang menggandeng siswanya. Nanti sekarang ada asesmen yang ada pertanyaan, ada pernah dipegang nggak? Ini dipegang katanya. Asesmennya negatif yang dia. Jadi ada
hal-hal dan situasi tertentu kita boleh dekat dengan siswa, tapi dalam posisi-posisi yang formal mungkin kita tetap memposisikan diri sebagai guru yang harus dihormati dan Segani. Ya, itu saja. Iya. Dihargai. Sip. Kita buka sesi lagi, Mas Triansyah. Hah? Buka sesi lagi. Ya silakan kalau ada yang Ya, saya mau bertanya ya, satu. Ini Pak Salim sama Pak Sebentar Pak. Pak Agus juga. Saya tidak bertanya cuma sumbang saran. Iya, iya. Karena di SMP ini kan kita berbagai macam. Saya tidak sambung-sambung terima kasih. Mohon maaf ya. Dan saya biasa simpel dan singkat. Iya, siap. Jadi karena kebiasaan saya di blog juga tidak berkacau balau. Jadi tidak harus karena kita spontan. Jadi mohon maaf. Jadi karena kita ini kan berbagai mata pelajaran di SMP. Mungkin siswa kita itu melihat kita berbagai macam juga tingkah laku atau kita Sikap. sebagai guru masing-masing kan punya karakter kan beda-beda. Nanti mungkin siswa juga mungkin bingung menghadapi guru A, guru B, guru C dan guru D. Misalnya mungkin ada yang dekat sekali, ada yang mungkin agak jauh sedikit, mungkin siswa juga ada yang tidak berani tutup gurunya ada. Dan mungkin ada yang agak ya karena karakter itu. Nah mungkin ini perlu kita jadikan satu dalam suatu ruang satu kelas, mungkin seperti ditempel sehingga terjadi nanti konsekuensi, hukuman. Jadi itu kita tempel. Jadi cuma saran sehingga nanti satu kesepakatan dalam kelas. Jadi saat siswa ini lupa dengan tugas, apa konsekuensinya? Sehingga kita tunjukkan yang ditempel itu. Sehingga kita sebagai guru kan sudah pokoknya pelanggaran tidak mengajarkan apa konsekuensinya. Jadi kita sama-sama ingat jadinya. Iya, iya, Pak. Itu dari saya semua itu saja sarannya. Karena ini saya pernah ikut webinar praktek baik, disarankan juga seperti itu. Karena saya juga ikut berpartisipasi, bertanya bagaimana dengan guru SMP yang berbeda kelas, beda mapel, beda karakter. Jadi diusahakan mungkin guru kelas juga begitu sehingga di saat anak-anak peserta didiknya saja tempel. Mungkin ini kesepakatan kita nanti bentuk dari kalimatnya ini biar kita tidak rancu karena nanti kalimat saya sebagai guru PS beda. Kalimat sebagai guru matematika mungkin cenderung menghukum karena apa dia begitu disingkat bahasanya Pak. Iya, Pak. Saya mungkin sosialnya lebih banyak, mungkin saya lebih banyak IPA gitu. Itu ada perbedaan karena dari mapel juga kita akan berbentuk karakter sendiri. Mungkin dijadikan satu kalimat, jika kalimat itu yang kita sepakati dalam satuan pendidikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Intinya kita menyusun keyakinan kelas secara kolektif. Iya, iya. Perilaku positif kelas. Menyusun keyakinan kelas Secara politik sehingga kita tidak buat masing-masing. Disiplin positif. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini mau menanyakan, tetapi terlebih dahulu saya ingin mengutarakan bahwa pemahaman awal saya tentang restitusi itu kalau di bidang hukum adanya bentuk ganti rugi kan, bentuk ganti rugi kepada korban atau yang dirugikan. Nah, setelah dijelaskan tadi sama Pak Satria, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut bosan ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini tuh siswa ini katanya sehingga bisa kembali ke kelompok mereka katanya. Nah, ini yang saya tanyakan, kelompok mereka itu yang bagaimana? Karena saya belum jelas atau belum memahami bagaimana kelompok yang dimaksud. Oke, terima kasih. Ada dua, yang satu berupa syarat Pak Satria. Ini kita disarankan untuk menyusun keyakinan kelas secara kolektif juga untuk kita jadwalnya kayak kapan kita susun secara sama di SMP maupun di SD ya. Kemudian yang keempat ini ada pertanyaan dari Pak Agus tentang restitusi. Kelompok yang mana yang harus tempat pulangnya anak-anak? Restitusi apa Kalau restitusi ini kelompoknya kelompoknya yang mana? Ini kedengarannya prostitusi. Kelompok saya prostitusi.
Ya saya ini coba jawab dulu dari Pak Salim dulu ya. Ya insya Allah Pak Salim mungkin nanti kita sediakan waktu ya untuk mungkin beberapa Tindak lanjut Wakasek. guru dan siswa mungkin nanti di kegiatan-kegiatan yang kosong kita bisa kumpulkan, kita susun keyakinan kelas. Kemarin juga sudah saya terapkan, cuma di kelas 3 saja. Seperti tadi hal yang Ija dan ini kan itu sudah saya terapkan, dan itu juga ya belum saya tulis karena kan waktunya itu sibuk kegiatan terus bulan ini. Mungkin bisa berbeda-beda juga ya. Iya. Masing-masing guru Makanya Iya. itu secara kolektif tadi. Kalau mau secara kolektif, ayo secara kolektif bisa tidak nantinya jadi keyakinan sekolah. keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Keyakinan sekolah. Satuan yang nanti. Kalau Buat. keyakinan kelas ya itu kelas. Nanti mereka yang sepakati, mereka yang memberi masukan, mereka yang merumuskan. Kita hanya Menjalankan ya, mengarahkan dan menjalankan. Kalau masing-masing guru mata pelajaran membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri, nanti bervariasi sekali ya. Nanti siswanya Iya. ya untuk mengingatnya banyak gitu kan ingatan mereka. Ini saja ya kalau pas. Itu yang saya maksud, kalau masing-masing guru pusing siswanya. Nanti ada yang pelawak. Iya, 11 kali. 11 kali 5 kalau masing-masing guru buat 5 keyakinan kan. 55 keyakinan. Nah itu mungkin bagus juga ya masukannya dari Pak Salim gitu kan, mungkin nanti bisa saya bagikan dulu juga ke teman-teman yang guru penggarang gitu kan, untuk bisa dilakukan kolektif seperti ini. Yang kedua dari Pak Agus ya, bagaimana tadi Pak Agus? Restitusi kan proses pengembalian. Iya, tujuan untuk kembalinya apa maksudnya? Siswa kepada kelompok mereka. Kelompok siswa itu. Nah, kelompok identitas itu. Identitas kelompok siswa itu ya identitas siswa yang memiliki identitas keyakinan kelas itu. Jadi siswa yang meyakini keyakinan kelas itu. Jadi kalau dalam restitusi itu siswa yang melakukan kesalahan itu berarti dia tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelasnya. Jadi maka perlu dilakukan restitusi. Restitusi itu ya perbaikan tadi itu yang di segitiga itu ya, sampai dia menyelesaikan solusinya. Nah, kalau sudah menyelesaikan solusinya pasti kan siswa yang meyakini keyakinan kelas juga, oh iya dia sudah sesuai dengan norma-norma yang sudah kita sepakati, jadi akan diterima lagi oleh lingkungannya atau siswa-siswa yang lainnya yang sudah menyepakati norma-norma keyakinan kelas yang ada di kelas. Seperti itu mungkin Pak. Ada gambaran. Ya gambaran. Jadi intinya kita membuat keyakinan kelas saja dulu biar ada lingkungan yang disepakati dulu gitu kan. Jadi kalau lingkungan yang disepakatinya dilanggar, nah kita lakukan restitusi. Jadi restitusi itu untuk memperbaiki ke norma-norma keyakinan kelas tadi. Sahih. Baik Pak Agus mungkin. Oh Pak Agus tadi. Ya. Hanya banyak. Kebetulan maaf maksudnya kebetulan tadi saya masuk Iya. di pertengahan Enggak apa-apa. ada materi tentang hukuman dan penghargaan. Nah, termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Nah, ada salah satu contoh kita di DSD, di setiap pembagian rapat itu ada penghargaan yang kita kasih. Ada semacam hadiah atau buku yang dikasih ke siswa. Di situ ada tertulis siswa yang terdisiplin, siswa yang teraktif, di situ kan. Nah, apakah ini termasuk dari suatu penghargaan yang dikatakan gagal? Nah, pertanyaan saya, ada enggak solusi yang lain selain dari itu? Kalau Yang begitu, ya? Bukan hanya itu Pak. Ya sebetulnya ini menurut teori Gosen saja ya gitu kan, bahwa Gosen itu yang membuat teori ini. Gosen? bukan dosen. Gosen. Bosan. Jadi itu yang membuat hadiah itu kata. Jadi sebetulnya kalau sudah diterapkan disiplin positif ini gitu kan, ya insya Allah gitu kan ada unsur internalnya yang tumbuh gitu kan, motivasi internalnya yang tumbuh. Jadi tidak terpaku pada motivasi eksternal. Meskipun ada hadiah, meskipun ada hukuman, mereka tidak akan fokus ke situ, tapi fokusnya pada
kesadaran pribadi, disiplin positif. Jadi untuk hadiahnya silakan saja ada hadiah, itu tidak apa-apa kalau sudah ada gitu kan. Cuma kita fokuskan ke penguatan disiplin positifnya atau budaya positif. Misalnya dengan cara apa? Ya dengan cara memberi afirmasi tadi gitu kan. Jadi kamu baik dalam hal disiplin ketika kamu melakukan apa gitu. Jadi disampaikan di setiap dia melakukan hal apa. Jadi wah kamu sangat bertanggung jawab ketika kamu mengerjakan PR itu tepat waktu gitu kan. Jadi jangan fokus ke pemberian nilai, pemberian ranking gitu. Jadi pemberian kalimat-kalimat afirmasi dari tingkah laku yang mereka lakukan gitu kan. Motivasi. Seperti itu Pak Agus. Jadi kalau misalnya tidak ada kegiatan disiplin positif ini gitu atau budaya positif ini, baru itu yang akan menjadi bermasalah gitu kan si hadiah itu. Karena siswa itu fokusnya bukan lagi ke pelajaran, bukan lagi ke nilai-nilai diri gitu kan, tapi akan fokus ke hadiah itu. Dan ketika hadiah itu tidak diberikan, maka siswa tidak akan buat apa saya tidak juga dapat hadiah, ngapain melakukan hal tersebut. Jadi akan timbul resistansi pada diri siswa, seperti halnya narkoba seperti itu ya kalau kita analogikan. Jadi sebenarnya narkoba itu kita menjadi ketagihan gitu kan untuk mengkonsumsi narkoba gitu kan. Tapi kita akan tidak ada sensitivitas ke hal-hal yang lain gitu. Misalnya kalau kita ketika mengkonsumsi narkoba menjadi senang gitu. Jadi dengan hadiah itu siswa juga akan merasa senang gitu kan. Nah, tapi ketika tidak ada hadiah, stimulus hadiah itu, siswa tidak akan melakukan apa yang diminta gitu, karena hadiahnya juga tidak ada, karena sudah terbiasa resistensi terhadap tindakan. Beda halnya dengan disiplin positif, karena ada motivasi internal. Wah, kalau saya melakukan ini, ada hal yang baik dari diri saya yang akan tumbuh dan kebajikan-kebajikan yang saya sepakati. Yang mungkin seperti itu Pak. Kalau ada yang lain yang menambahkan, ya silakan mungkin. Kita tambahkan sedikit. Ini saya pernah mendengar dari BPDB narasumbernya. Masalah diperdebatkan waktu itu tinggalnya di situ satu. Bagus kayaknya hati kok. Ya, di situ satu berada. Jadi di sana guru SD yang banyak bertanya, karena bagaimana kalau kita memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan juara itu. Akhirnya dijelaskan. Sekarang dari tahun 2004 itu sudah tidak ada juara katanya. Sudah tidak ada juara, tapi tetap diharapkan di wali murid itu anaknya harus juara. Nah, terus penghargaan apa yang bisa kita berikan katanya? Seperti tadi mungkin ada yang tepat waktu. Dari segi komisaris itu yang dijelaskan saya dari BPID. Terus disiplin, terus perhatian pakaiannya. Itu katanya jadi tidak harus akademik. Jadi yang non akademik juga dapat. Tapi yang akademik ada, tapi tulisannya bukan juara begitu, sehingga tidak image-nya juara terus. Karena ini yang terjadi di level wali murid, sehingga kita sudah aturan tidak ada juara di sekolah juga masih kita lakukan. Jadi yang non akademik juga dikasih penghargaan, di prestasi olahraga kasih. Misalnya ada satu kelas juga ada yang ikut sepak bola, kasih. Bukan hanya dari guru penjas yang kasih, dari guru kelas juga kasih katanya sebagai reward di akhir tahun. Tapi ada juga contoh kalau dalam agama ini sering ya, dia bulan puasa bulan tarawih dikasih hadiah di masjid Pak. Tahun depan dia enggak rajin lagi, karena saat tarawih itu bukan mencari hadiah katanya. Ini juga ada kejadian seperti itu. Dikasih sarung, dikasih senjata. Nah ini anak-anak ada juga misalnya tidak cari sarung, tidak cari senjata. Nah ini yang kita khawatir feedback jangan sampai sama dengan yang itu. Susah dapat. Nah jadi ini yang mungkin harus dijaga, sehingga re-nya itu susah dikembalikan. Semangatnya itu akan kendor. Jadi ini mungkin perlu bahasa-bahasa yang untuk yang lain ya anak-anak tetap bersemangat. Mungkin itu pendengaran saya dari BPIB sendiri di SMP 1, jadi tidak harus akademik yang diintegrasi. Saya tambahkan sedikit. Oh iya, ya hampir sama yang saya terima bersama Pak Sali waktu pelatihan di sawah.
bahwa memang dari tahun 2004 memang sistem perizinan itu sudah tidak ada. Tetapi kenapa prakteknya selama 18 tahun itu masih ada? Karena pertama dari guru ya, dari guru ada faktor internal dan eksternal ya. Karena guru juga ingin mendapat kalau prakteknya dulu kan ingin mendapat misalnya ada reward dari orang tuanya lagi. Terus ada sistem pesanan gitu kan. Nah, kita kembali ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan kelompok anak-anak ini yang berprestasi kan bukan hanya akademik saja kan. Nah, tapi di situ makanya ada istilah penghargaan dalam bentuk misalnya kedisiplinan, keaktifan, kekreatifan. Karena jadi siswa itu mana yang aktif, yang kreatif, yang jujur itu memang karena dinilai dari bagaimana proses siswa itu selama belajar. Jadi semuanya mendapatkan penilaian dari catatan guru. Jadi semuanya itu siswa itu kan kita tahu bahwa siswa itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kecerdasannya masing-masing. Tidak hanya di akademik, tapi misalnya di emosionalnya, terus misalnya di keterampilannya. Contohnya misalnya di olahraga atau di seni, misalnya di tari, kalau mereka memang misalnya bisa tari, berarti di situ mungkin di kreasinya gitu kan, yang paling kreatif gitu. Dia jago menggambar, melukis, terus atau dia walaupun dia tidak cerdas secara secara akademik, tetapi dia ini rajin datang ke sekolah ini, datang tepat waktu, itulah kita memberi penghargaan seperti itu. Mungkin di situ. Nah, saya tambah lagi satu. Ini kan dari Pak Agus. Ini tentang PPDB. PPDB ini kemarin ada kejadian di SD-nya SD 1 Tepas. Tiba-tiba di kelas 6 langsung udah peringkat 1. Dia mau kejar zonasi jalur prestasi di SMP 1 Kaliwang. Nah itu sebenarnya yang kalau kita sistem prestasi itu kan angka rapotnya yang di input, bukan juara 1 dari kelas 1, tapi angkanya nilai rapotnya itu di input di dalam satu aplikasi. Jadi nanti totalnya itu yang akan menentukan dari angka-angka rapotnya itu. Jadi walaupun dia dari peringkat 1 tapi angkanya di bawah 90, tapi di SD lain itu di atasnya 90, dia tetap akan kembali ke ditolak oleh prestasi. Mungkin ini cepat tahu anak kita nanti mau masuk ke jalur prestasi, mungkin memang dirancang memang dari awal. Kalau memang dia berprestasi, itu pernah kejadian sampai lumayan sengit, sampai reward dari wali kelasnya dapat berdos-dos dari si wali murid. Nah ini yang berbahaya. Jadi nyambung dengan Pak Agus, itu yang kejadian yang kita mungkin perlu kita pahami bersama. Jangan sampai reward dari wali murid kita harapkan, tapi anak-anak anjlok, akhirnya kembali ke berteriak frustasi itu anak sekolah saya katanya. Nah ini yang repot karena sasarannya ICP 1. Mungkin dari saya bersekian tambahan. Dari siapa tadi? Dosen. Orang mana dia nih? Timur. Kayaknya dari Aceh kan dia. Ya. Sebenarnya tentunya teori ini kan dikeluarkan berdasarkan penelitian panjang. Ya. Jadi memang ada beberapa indikasi kalau pemberian reward itu atau penghargaan itu bisa menimbulkan curangan seperti ini. Banyak bukti-bukti yang sahih tentang hal-hal seperti itu. Pemberian penghargaan itu bisa menimbulkan curangan dalam penulisan rapor, anak yang tidak semestinya dia juara 1, didobrak menjadi juara 1 dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang terlihat oleh Mr. Rosen ini. Silakan Pak Satria dilanjutkan. Ya terima kasih Pak Salim, Pak Agus, masukannya juga yang ya disesuaikan dengan kehidupan kita yang kita hadapi gitu kan, memang seperti itu gitu. Cuma dari teori ya kita sebagaimanapun gitu kan kita paksakan, ya kita keterbatasannya itu ya sebagaimana kita mampunya kita terapkan gitu kan. Yang penting kita ada niatan baik untuk menuju ke disiplin positif ini.
Ya, toh juga kalau kita tidak melakukan reward hadiah gitu kan, tidak melakukan penilaian, dari mana siswa itu keterampilannya, orang lain bisa membaca keterampilan siswa itu juga bingung kan jadinya gitu kan. Kalau kita tidak fokus ke situ juga. Ya kita sebisa mungkin ya kalau yang bisa kita terapkan, yang tidak bisa kita terapkan ya jangan dipaksakan gitu kan. Jangan sampai nanti gara-gara ingin memaksakan sebuah teori, kita malah bertengkar satu sama lain. Video. Iya ya, jadi misalnya segitiga restitusi gitu kan. Ini kita apa sih batasan segitiga restitusi diterapkan? Ya batasannya adalah hukum yang lain gitu. Kalau misalnya siswa sudah melakukan kesalahan dan kesalahan itu ada melanggar hukum yang lain, ya kita tidak bisa dengan restitusi saja, kita harus melibatkan hukum tersebut gitu. Jangan sampai wah sudah direstitusi sama saya, jangan sampai kita seperti itu. Misalnya kasus narkoba atau pembunuhan gitu kan, sosokan kita restitusi gitu kan, bukan ranah kita gitu kan. Karena sekolah ya hanya sekolah gitu kan, ya sebatas kesalahan-kesalahan kecil yang bisa kita tolerir. Ini ada batasannya gitu. Jangan sampai kita kebablasan karena ingin menerapkan restitusi, kita melanggar aturan-aturan yang lain. Misalnya kita karena wah tidak ada mau penilaian kan, jangan biar tidak fokus penilaian, kita tidak masukkan nilai di raport gitu kan, nanti akan jadi masalah juga gitu. Jadi kita sebisa mungkin terapkan disiplin positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Berarti harus tertuang juga di dalam kurikulumnya sebagai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kalau sebatas itu kita bisa masukkan di situ gitu. Atau kalau misalnya hal-hal yang lain yang lebih luas ya bukan cakupan sekolah gitu. Sampai melangkahi aturan-aturan yang lain yang ada. Boleh nambah satu lagi? Nah, boleh Mami. Ini bukan dari guru, tapi saya melihat ibu ada persoalan yang perlu ditanyakan. Iya. Kaitannya dengan lembaga kita di sekolah ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah restitusi ini dilakoni oleh guru mata pelajaran, semua guru mata pelajaran, atau masih penting guru BP di sini? Nah, apakah masih penting guru BP dalam penerapan teori itu? Karena saya lihat ada image ya, kalau dipanggil sama guru BP itu pasti dihukum. Asli itu, dipanggil sama guru BP itu pasti dihukum. Dipanggil aja, baru dipanggil aja, mungkin dipanggil makan sama guru BP, tapi tetap kita berperasaan bahwa ini paradigma lama itu, paradigma lama. Apakah di sini masih dibutuhkan guru BP untuk di SMP? SD kan ada BP. Terima kasih Pak Satria. Oh iya saya mau. Ya kalau yang saya pahami gitu ya kalau restitusi itu bisa diterapkan oleh siapa saja, bahkan tidak hanya di lingkungan sekolah, kita sebagai atasan ke bawahan misalnya dari kepala sekolah ke guru juga bisa melakukan restitusi gitu kan, kalau ada kesepakatan yang dilanggar oleh guru tersebut. Jadi restitusi itu tidak terbatas oleh siapanya gitu kan, tapi dari atasan ke bawahan untuk kembali ke lingkungan asalnya gitu kan. Nah misalnya di sini guru kelas gitu kan mau restitusi ya silahkan, tidak apa-apa gitu kan, atau guru mata pelajaran restitusi ya tidak apa-apa selama masih bisa ditanggulangi oleh guru tersebut. Kalau misalnya wah saya sudah tidak bisa menanggulangi, kita mesti serahkan ke guru BP. Kalau misalnya guru BP, wah ini bukan tanggung jawab guru BP lagi, ini kasus kriminal ini, ya serahkan ke polisi. Jangan kita menanggulangi, tidak bisa kita tanggulangi. Nanti kita yang ditahan menutupi residivis gitu. Nah itu maksud saya tadi yang dari awal itu. Jadi kita sebisa mungkin yang kata bisa kita tanggulangi, kita tanggulangi. Gitu. Jangan memaksakan diri. Kalau ya, menurut pemahaman saya gitu dari pengalaman. Mungkin saya tambah Pak. Ini diskusi nih ya. Ya. Jadi guru BP yang dulu dengan guru BP sekarang ini kan sudah beda. Ya. Sekarang ini guru BP sekarang itu konseling sebenarnya, mengarahkan peserta didik sesuai bakat dan minat. Tapi sekarang masih
kita tetap aja itu tadi nggak bisa. Saya coba di Bita dipakai guru BP. Duh, salah apa saya Pak Guru? Makanya saya nyambung ke Pak Sabri. Padahal mau diputus sama Pak Heri. Jadi tetap memang inginnya. Cuma di sini yang mungkin perlu sosialisasi kepada peserta didik bahwa ini bimbingan dan konseling sekarang kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kan ada pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat. Nah, tugasnya guru BK inilah yang akan mengarahkan apakah yang bakatnya. Mungkin nanti diskusi dengan guru, oh ini bakatnya mau begini, ini bakatnya ini. Pas kita sharing begini dia beliau ini guru BP harus mengungkapkan. Jangan pas alam muridnya ada sih kita dulu guru BP, oh langsung nah, ini yang saya juga kadang-kadang miris. Terus terang aja miris ini kayaknya sudah miris dari berlebihan. Mungkin dari saya yang begitu. Ini yang informasi yang saya dapat. Ya saya juga ketika membaca dan mendengar teori-teori ini lah, berarti kita masih belum sesuai ya sebelumnya gitu. Tapi mudah-mudahan ada pengetahuan segini yang bisa diterapkan akan lebih baik lagi yang menurut hati nurani kita lah mana yang lebih baik gitu kan mana yang kita terapkan. Plesetan dulu Mami, paradigma dulu BP itu beri penghukuman. Makanya kalau dipanggil, wah langsung sama juga dengan paradigma SMA Muhammadiyah dulu di Kaliwang ya. Paradigmanya ketika dia masuk SMA Muhammadiyah, berarti dia itu waktu SMP itu rankingnya itu di atas 20 dan ranking 20 terus yang nakal masuk Muhammadiyah nggak diterima di SMA 1 Kaliwang gitu. Sama juga yang masuk pondok kan, kalau yang masuk pondok dulu paradigma dulu supaya istilahnya itu penangkaran kepada siswa-siswa yang nakal. Bisa ditutup ya. Jadi jadi kesimpulannya ya, seperti yang dibilang Pak Satria tadi, restitusi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Walaupun dia misalnya guru matematika, dia membuat kesepakatan kelas juga bisa, tanpa harus satu kesepakatan kelasnya. Bisa juga. Boleh. Tergantung kapasitasnya apa kan. Misalnya dia mengambil kertas di TU kan, misalnya di Surambil sama guru mata pelajaran, terus diambil kertasnya itu ada susunan terus diambil itu acak-acakan, berarti restitusinya disuruh benahi lagi. Ya, untuk diskusi lebih lanjutnya mungkin ditutup dulu. Baru kita sharing yang kebebasan. Oke, kita sudah melalui rangkaian acara yang cukup panjang dengan sesi tanya jawab yang cukup alot, lancar, ya, alot tapi lancar. Ini menunjukkan dinamika hidup sekali. Jadi Dinamika kelompok. seperti ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan di komunitas belajar di dosen. Baik Bapak Ibu para hadirin, saya bilang sudah. Peserta ngopi bermak atau ngobrol pintar berbagi materi yang insya Allah dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan kegiatan ngopi bermak kita dengan saya tidak perlu bacakan kesimpulannya karena kita sudah dapatkan masing-masing, dengarkan masing-masing. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi pengembangan dunia pendidikan di sekolah kita khususnya dan KSP pada umumnya, dan insya Allah mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita berniat sebagai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan ngopi bermak ini dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup terlebih dahulu.